Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Lestari dengan NIM FAA 118001. Di sini saya diberikan tugas kuliah, yaitu mereview jurnal. Ini nama Melinda Lestari, NIM FAA 118001, Fakultas Kedokteran, Program Studi Pendidikan Dokter, tanggal review 10 Oktober 2021. Judul jurnal yang saya review itu adalah Identifikasi Entomologi Vektor Nyamuk Aedes di daerah endemis demam berdarah dengue di Kecamatan Tanjung Pinang, Timur Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Penulis Lisman Kurnia, Tri Baskoro Tunggal Satoto, dan Muhammad Lutfan Lajuardi. Jurnal Kesehatan Terpadu, volume dan halaman volume 12 nomor 1 halaman 1-7 tahun 2021. Nah, abstrak dari jurnal ini yaitu demam berdarah dengue atau DBD masih menjadi permasalahan di Indonesia. Indeks entomologi menggambarkan keberatan populasi larva Aedes dan untuk mengetahui risiko penularan penyakit DBD. Kejadian kasus DBD di dunia diperkirakan sekitar 390 juta infeksi dengue per tahun. Menurut data WHO, terjadi peningkatan kasus DBD di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 2015, kasus DBD di wilayah Asia Tenggara sebesar 442 kasus per 1000 penduduk, dengan case fatality rate sebesar 0,37%. Kasus DBD di Indonesia mengalami peningkatan dalam 2 tahun terakhir, yakni 2017 sampai 2018. Nah, pada tahun 2017 terjadi 59.047 kasus, dan tahun 2018 sebesar 64.604 kasus, dengan case fatality rate atau CFR sebesar 0,7% dan dilaporkan dengan 426 kematian, menurut Kementerian Kesehatan RI 2018. Nah, salah satu kota yang terdampak DBD ini yakni Tanjung Pinang yang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Penyebaran penyakit DBD ini dipengaruhi oleh faktor penularan dan lingkungannya. Penyakit DBD disebabkan oleh virus dengue dari famili Flaviridae yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti sebagai faktor utama dan faktor sekundernya itu Aedes albopictus. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang penting dalam terjadinya penularan DBD karena lingkungan yang tidak bersih dapat menjadi tempat perkembangbiakan faktor dari DBD itu sendiri. Tujuan penelitian dari jurnal ini yaitu untuk mengetahui indeks entomologi vektor nyamuk Aedes di daerah endemis DBD di Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang. Metodologi penelitiannya yaitu penelitian observasional dengan desain cross-sectional. Yang diobservasi yaitu setiap rumah diperiksa kontainer tempat penampung air atau TPA di dalam maupun luar rumah. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, dihitung berdasarkan host index, container index, dan Brittle index. Penelitian ini dilakukan di daerah endemis DBD di Kelurahan Batu Sembilan dan Kelurahan Kampung Bulang di Kecamatan Tanjung Pinang Timur pada tahun 2020. Teknik pengambilan sampelnya yaitu stratified random sampling. Nah, jumlah yang disurvei jentik yaitu sebanyak 120 rumah, 60 rumah di Kelurahan Batu Sembilan dan 60 rumah di Kelurahan Kampung Bulang. Survei larva ini menggunakan metode visual dengan pelaksanaan survei larva menggunakan peralatan entomologi seperti cedukan larva, senter, dan form entomologi. Hasilnya yaitu hasil indeks entomologi di Kelurahan Batu Sembilan dan Kampung Bulang yaitu HI pada kelurahan cukup tinggi yaitu 30%. Nilai host index di Kelurahan Batu Sembilan sebesar 45%, sedangkan nilai HI di Kelurahan Kampung Bulang yaitu 38,3%. Nilai CI Kelurahan Batu Sembilan dan Kampung Bulang yaitu 12,6% dan nilai BI di Kelurahan Batu Sembilan
yaitu 76%, sedangkan nilai BI Kelurahan Kampung Bulang yaitu 68%. Pada hasil survei larva Aedes di lapangan yang banyak ditemukan positif larva Aedes yaitu pada ember dan drum, merupakan tempat penyimpanan air atau TPA di Kelurahan Batu Sembilan, Kampung Bulang. Nah, pembahasan dari jurnal ini yaitu hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa host index di Kelurahan Batu Sembilan adalah 45%, sedangkan di Kelurahan Kampung Bulang yaitu 38,3%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa di Kelurahan Batu Sembilan dan Kampung Bulang nilai HI-nya belum memenuhi standar nasional. Untuk HI sehingga masih banyak rumah yang positif berisiko dan terjadi penularan DBD. Menurut WHO, dalam suatu daerah dianggap berisiko tinggi terhadap penyebaran DBD apabila house index-nya itu lebih dari 10%. Nah, sedangkan dianggap berisiko rendah jika house index-nya kurang dari 1%. Penyebaran nyamuk Aedes ini dipengaruhi oleh kepadatan penduduk dan jarak antar rumah itu juga mempengaruhi penyebarannya dari satu rumah ke rumah lain. Semakin dekat jarak antar rumah warga, maka semakin mudah pula nyamuk untuk menyebar dari rumah ke rumah. Karena jarak terbang dari nyamuk ini berkisar antara 50 sampai 100 meter. Host index ini merupakan indikator yang paling banyak digunakan untuk memonitor tingkat investasi nyamuk. Nilai kontainer indeks di Kelurahan Batu Sembilan dan Kampung Bulang berada pada kategori sedang. DF4 itu untuk penularan DBD. Nilai kontainer indeks di Kelurahan Batu Sembilan dan Kampung Bulang dipengaruhi oleh banyaknya kontainer yang positif larva nyamuk Aedes. Kelurahan Batu Sembilan, kontainer yang paling banyak ditemukan positif larva yaitu pada ember sebanyak 50,5% dan kontainer drum sebanyak 18,9% dari 364 kontainer yang disurvei. Kelurahan Kampung Bulang, kontainer yang paling banyak ditemukan positif larva nyamuk Aedes yaitu kontainer ember sebanyak 51,3% dan kontainer drum sebanyak 26,9%. Kebiasaan masyarakat di Kelurahan Batu Sembilan dan Kampung Bulang menggunakan ember untuk kegiatan mandi, mencuci pakaian, cuci piring, penyimpanan air, serta kurangnya kepedulian membersihkan tempat penampungan air. Nilai Britau Indeks di Kelurahan Batu Sembilan Kampung Bulang berada pada DF7-6, artinya di sini mempunyai risiko tinggi untuk terjadinya penularan penyakit DBD. Nilai BI di Kelurahan Batu Sembilan dan Kampung Bulang ini dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat menyimpan air itu di kontainer. Nilai BI lebih dari 30-50% itu dikatakan berisiko tinggi, sedangkan nilai BI 5-20% dikatakan sebagai daerah berisiko rendah. Selain itu, tinggi nilai BI di kedua kelurahan ini dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat, yaitu menyimpan air di kontainer-kontainer dan juga kuantitas air PDAM di Kelurahan Batu Sembilan dan Kampung Bulang cukup rendah, sehingga kebutuhan air dari PDAM itu tidak selalu terpenuhi. Nah, kelebihan dari jurnal ini, dia menggunakan kata-kata yang mudah dipahami, sehingga sangat mudah untuk dipahami dan mengerti oleh pembacanya. Dan juga pembahasan pada jurnal ini juga dibuat secara singkat dan padat, sehingga pembaca juga mudah untuk memahami isi jurnal tersebut. Nah, kekurangannya yaitu kajian teorinya tidak dijelaskan secara rinci dan jelas. Lalu kesimpulan dari jurnal ini yaitu indeks entomologi vektor DBD berdasarkan nilai HI, CI, dan BI di Kelurahan Batu Sembilan dan Kampung Bulang adalah sedang dan tinggi, berarti mempunyai risiko tinggi untuk penularan DBD. Host index berkisar antara 38,3% sampai 48%. CI yaitu 12,6% dan BI berkisar 68 sampai 76%. Ember dan drum adalah jenis kontainer yang banyak ditemukan larva Aedes. Terima kasih, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.